Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah dari kami yang berjudul Etos Kerja dalam Perspektif Al-Quran. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abim Prastavilano, yang kedua Faris Saifullah, yang ketiga Iqbal Febi, yang keempat Seto Nugroho, yang kelima Windu Perdana, dan saya sendiri Imron Kurnia Rizky. Pengertian secara terminologis etos yaitu ciri, sifat, kebiasaan, adat istiadat, kecenderungan moral, serta kerja yaitu kegiatan melakukan sesuatu. Next. Pengertian etos kerja. Secara etimologis, kata etos bekerja dari bahasa Yunani, yaitu etos yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atau sesuatu. Menurut John M. Eccles dan Hasan Sadili, etos adalah jiwa khas suatu bangsa, di mana sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang meyakininya. Dari kata etos ini dikenal pula kata etika, etiket yang hampir mendekati pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk moral. Selanjutnya, Untuk selanjutnya, etos kerja dalam Islam. Manusia adalah makhluk pekerja. Dengan bekerja, manusia mampu memenuhi segala kebutuhannya agar tetap bertahan. Karena itu, bekerja adalah kehidupan. Manusia harus bekerja dan berusaha sebagai manifestasi kesejahteraan hidupnya demi menggapai kesuksesan dan kebahagiaan hakiki. Menurut Izzuddin Al-Khatib At-Tamimi, memberikan batasan tentang etika kerja dalam Islam adalah bekerja dengan jujur, tanggung jawab, dapat dipercaya, selalu menepati janji, toleransi terhadap sesama, menjaga mulut dari rasa iri dengki terhadap orang lain, dan menghindari dari suka memfitnah. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa etika kerja menurut Islam adalah bekerja yang selalu memperhatikan lingkungan, tidak menghalalkan segala cara, sedangkan di dalam perolehan hasil usaha perlu memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam sistem ekonomi Islam. Etos kerja merupakan hal yang berkaitan dengan nilai kejiwaan seseorang. Hendaknya setiap pribadi muslim harus mengisi dengan kebiasaan-kebiasaan positif dan menghasilkan pekerjaan yang terbaik, sehingga nilai-nilai Islam yang diyakini dapat diwujudkan. Etos juga menunjukkan sikap dan harapan seseorang. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 7 yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ayat ini juga mengetuk hati pribadi setiap muslim untuk mengaktualisasikan etos kerja dalam bentuk mengerjakan segala sesuatu dengan kualitas yang tinggi. Oke, selanjutnya urgensi etos kerja, silahkan. Oke, selanjutnya urgensi etos kerja memenuhi naluri, yakni hidup untuk kepentingan perut. Islam memberikan pengarahan bahwa asalnya manusia diciptakan di dunia ini hanya untuk menyembah Allah dan mencari keridhaannya. Semua usaha dan aktivitas seorang muslim baik di duniawiyah ataupun ukhrawiyah pada hakikatnya bertujuan satu, yaitu mencari keridhaan Allah. Next. Fungsi etos kerja secara umum. Etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak
tetap perbuatan dan kegiatan individu. Di antara fungsi etos kerja adalah pendorong timbulnya perbuatan pengairan dalam aktivitas penggerak seperti mesin mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat lambatnya, yaitu perbuatan. Oke, bisa dilanjutkan. Yuk, siapa lagi? Ayat-ayat tentang etos kerja. Dalam Al-Quran tidak ada sama sekali ayat atau surah yang membahas secara spesifik tentang etos kerja. Demikian, ini bukan karena istilah etos kerja merupakan hal baru. Al-Quran adalah kitab hidayah sehingga wajar jika istilah ini tidak ditemukan dalam Al-Quran, namun sebagai kitab suci terakhir yang berfungsi sebagai petunjuk. Al-Quran pasti memuat ayat-ayat yang memberi isyarat tentang konsep-konsep moral yang berkaitan dengan upaya peningkatan etos kerja. Untuk memudahkan dalam pencarian, penulis mencari ayat-ayat tersebut dengan klasifikasi dari beberapa kata-kata. Jaranya yaitu yang bermakna kerja. Di Quran surat At-Taubah ayat 105. Kemudian ada lagi di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermakna bertebaran. Kemudian ada lagi di Quran surat Al-Mulk ayat 15 yang bermakna maka berjalanlah kamu pada segala penjuru. Kemudian ada di Quran surat An-Naba ayat 11 yang bermakna penghidupan. Lalu ada di Quran surat Al-Insyirah ayat 6 yang bermakna maka kerja keraslah kamu. Next. Karakteristik etos kerja. Yang pertama yaitu bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab merupakan ciri dasar manusia yang memang sejak awal telah diciptakan sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih. Berbeda dengan makhluk yang lain seperti binatang, ia tidak bisa memilih dan tidak mempunyai akal. Karena itu tanggung jawab juga merupakan ciri kedewasaan seseorang. Kemudian yang kedua ada berorientasi ke masa depan. Seorang yang beretos kerja bukan hanya bermodal semangat, tetapi harus memiliki orientasi ke masa depan. Ia harus memiliki rencana dan perhitungan yang matang demi terciptanya masa depan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada ikhlas. Ikhlas merupakan bentuk dari cinta, kasih sayang, dan pelayanan tanpa ikatan. Orang yang memiliki hati ikhlas disebut mukhlis. Seorang yang melaksanakan tugas secara profesional tanpa motivasi lain kecuali bahwa pekerjaan itu merupakan amanat yang harus ditunaikan sebaik-baiknya. Yang keempat yaitu jujur. Sikap jujur merupakan sikap yang berpihak pada kebenaran dan sikap moral yang terpuji. Perilaku jujur merupakan perilaku yang diikuti oleh sifat tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya atau disebut dengan integritas. Yang kelima ada menghargai waktu. Salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja adalah cara seseorang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Seorang muslim akan merasa kecanduan terhadap waktu. Dia tidak akan mau ada waktu yang hilang dan terbuang tanpa makna. Kemudian yang keenam ada al-iqton. Secara kan ini mencapai standar leader secara teknis. Untuk itu diperlukan dukungan pengetahuan dan skill optimal. Dalam konteks ini, Islam mewajibkan umatnya agar terus menambah atau mengembangkan ilmunya dan tetap berlatih. Yang ketujuh ada al-ihsan, atau melakukan yang terbaik atau yang lebih baik lagi. Kualitas ihsan mempunyai dua makna dan memberikan dua pesan, yaitu sebagai berikut. Pertama, ihsan kepada Allah, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Nabi ketika Jibril menanyakan kepada Nabi tentang ihsan.
bahwasanya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Meskipun engkau tidak melihatnya, namun pasti Allah melihatmu. Yang kedua, ihsan kepada sesama manusia, yaitu hubungan yang baik budi, pekerti, sopan santun, saling tolong-menolong, berhati yang lapang, menghormati yang tua, menghargai yang muda, dan berbelas kasihan kepada fakir miskin. Kemudian ada yang kedelapan, yaitu al-mujahadah, atau kerja keras dan optimal. Di dalam Al-Quran, meletakkan kualitas mujahadah dalam bekerja pada konteks manfaatnya, yaitu untuk kebaikan manusia sendiri dan agar nilai guna dari hasil kerjanya semakin bertambah. Kemudian yang kesembilan yaitu tanafus dan ta'awun, atau berkompetisi dan tolong-menolong. Di dalam Al-Quran menyerukan persaingan dalam kualitas amal soleh. Pesan persaingan ini kita dapati dalam beberapa ungkapan Qur'ani yang bersifat amar atau perintah. Ada perintah fastawikul khairat, atau maka berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebaikan. Oleh karena dasar semangat dalam kompetisi Islami adalah ketaatan kepada Allah dan ibadah serta amal soleh. Maka wajah persaingan itu tidaklah seram, saling mengalahkan atau mengorbankan. Akan tetapi untuk saling membantu atau ta'awun. Dengan demikian objek kompetisi dan kooperasi tidak berbeda, yaitu kebaikan dalam garis horizontal dan ketakwaan dalam garis vertikal. Sehingga orang yang lebih banyak membantu dimungkinkan amalnya lebih banyak serta lebih baik. Dan karenanya ia mengungguli skor kebajikan yang diraih saudaranya. Dan yang terakhir ada baik dan bermanfaat. Islam hanya memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan, agar setiap pekerja mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik secara individu maupun kelompok. Baik, selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Seto mengenai analisis etos kerja dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang bersifat universal, juga merupakan penyempurnaan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan kitab Al-Quran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ilmu-ilmu, kisah atau sejarah, falsafah, dan peraturan-peraturan tentang kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk pekerja. Dengan bekerja, manusia akan mampu memenuhi segala kebutuhan agar tetap bertahan. Karena itu, bekerja adalah kehidupan. Sebab melalui pekerjaan itulah sesungguhnya hidup manusia bisa lebih berarti. Apabila etos dihubungkan dengan kerja, maka maknanya menjadi lebih khas. Etos kerja adalah kata majmuk yang terdiri dari dua kata dengan arti yang menyatu. Dua makna khas itu adalah semangat kerja dan keyakinan seseorang atau kelompok. Selain itu juga sering diartikan sebagai setiap keinginan kegiatan manusia yang dengan sengaja diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Tujuan itu adalah kekayaan manusia sendiri, entah itu jasmani, rohani, ataupun pertahanan terhadap kekayaan yang telah diperoleh. Islam menganjurkan kepada umatnya agar memiliki sikap kerja keras dan berusaha untuk mengubah nasib, rajin, dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dalam dijelaskan bahwa Allah tidak mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dalam artian seorang harus rajin dan hasilnya akan memuaskan. Hasil kerja tersebut akan digunakan untuk mempunyai keluarga. Di sisi lain juga digunakan untuk kepentingan sosial seperti kurban pada hari raya. Manusia memiliki hasil kerja yang banyak, maka diwajibkan untuk berkurban. Yang terus selanjutnya ada kehidupan yang layak. Salah satu tujuan etos kerja yakni mendapatkan kehidupan yang layak atau disebut juga hayatan thayyibatan, yaitu kehidupan yang baik, bahagia, dan layak di dunia ini. Dapat juga bermakna luas, yaitu mendapat rezeki yang halal, mendapat keberkahan dalam pekerjaan,
sehat jasmani dan rohani, diberikan istri dan anak yang saleh. Yang kelima ada menolak pemungkaran. Di antara tujuan ideal etos kerja yaitu menolak sejumlah menolak kemungkaran. Di antara tujuan ideal etos kerja yaitu menolak sejumlah kemungkaran yang mungkin terjadi pada orang-orang yang menganggur. Dengan bekerja dan berusaha berarti menghilangkan salah satu sifat dari dan sikap yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran. Selanjutnya ada ibadah. Ibadah di sini diartikan lebih luas jangkauannya maknanya daripada ibadah dalam bentuk ritual. Makdah. Menurut Sayyid Qutb, hakikat ibadah pada ayat di atas yakini mencakup dua pokok. Pertama, kemantapan makna penghambaan diri kepada Allah dalam hati setiap insan. Kedua, setiap detak pada nurani, setiap pada anggota badan, bahkan setiap gerak dan aktivitas dalam hidup ini. Selanjutnya, mencari nafkah. Setiap manusia berusaha mempertahankan hidupnya dalam mempertahankan hidup manusia dengan kebutuhan yang bermacam-macam seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan bawah. Yang ketiga, kepentingan amal soleh atau sedekah. Di dalam agama Islam dikenal juga dengan hablum minallah atau hablum minannas. Maka dengan adanya etos kerja dalam diri manusia, tujuannya yaitu untuk ibadah dan untuk hubungan kepada sesama manusia atau sedekah. Selanjutnya ada next. Referensi ayat-ayat etos kerja dalam meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas dalam Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria objektif tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah Al-Quran dan As-Sunnah. Pertumbuhan ekonomi dan kemungkaran berasal dari satu hal, yakni produktivitas. Produktivitas sendiri dipengaruhi oleh kreativitas yang harus memperbaiki output dan inputnya. Produktivitas juga dapat disebut sebagai mesin pertumbuhan. Ya. Ayo next. Sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.